Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ba'd. Anak-anak yang soleh dan solihah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan anak-anak yang soleh dan solihah tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan semangat, dan tentunya senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak yang soleh dan solihah, hari ini Ustadz kembali hadir ke ruang video pembelajaran Anda semua untuk menyampaikan materi di di bab kedua ya, yang terakhir, beberapa poin yang belum kita sampaikan. Dan juga insya Allah hari ini kita akan mengingatkan, insya Allah minggu depan ya, kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Sehingga Ustadz berharap Ananda, anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya tetap belajar, tetap mencari ilmu, senantiasa membaca bukunya kembali dibuka-buka, supaya kita bisa lebih paham lagi apa yang telah kita pelajari, supaya kita bisa menghafal lagi, mengingat lagi, dan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Dan tentunya nanti kita bisa mengerjakan penilaian tengah semester dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara yang jujur. Baik, anak yang solihah, anak yang soleh dan solihah, kita buka dulu pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah dan doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak yang soleh, kita lanjutkan saja pembelajaran kita hari ini untuk mengulas materi bab kedua dan juga sisanya ya. Karena insya Allah nanti untuk PTS itu bab 1 dan bab 2, yaitu tentang sholat sunnah rawatib dan juga sholat jama dan sholat qashar. Ingat, tentang sholat sunnah rawatib dan sholat jama dan sholat qashar. Dua bab itu ya. Dua bab itu, bab 1 dan bab 2 ya. Kita lanjutkan sisa materi kita di sholat jama dan sholat qashar. Kita kemarin sudah belajar tentang sholat jama ya. Kita kecilin dulu wajahnya. Set. Nah, simpan di mana? Sini aja nih di ujung, biar nggak ada yang ikut. Nah, tentang sholat jama dan sholat qashar. Ya, kita telah belajar pengertian sholat jama, yaitu apa? Sholat untuk menggabungkan. Ya, secara bahasa. Kalau secara istilah, mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada saat salat-salat yang telah ditentukan. Nah, hukum sholat jama dianjurkan bagi orang yang memenuhi sholat jama tersebut. Nah, selanjutnya, mengerjakan sholat jama boleh di salat pertama atau di sholat kedua. Kalau dikerjakan di sholat yang pertama disebut jama apa? Jama takdim. Kalau dikerjakan pada sholat yang kedua, sholat berikutnya itu jama takhir. Nah, kemudian selanjutnya kita ulas ya secara sekilas macam-macam sholat jama. Sholat jama itu ada dua macam. Yang pertama jama takdim, yang kedua jama takhir. Jama takdim itu mengumpulkan dua sholat fardu dan dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur, atau sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Nah, yang kedua jama takhir. Sholat jama takhir mengumpulkan dua sholat fardu dan dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Misalnya mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asyar, atau mengerjakan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Kita percepat. Nah, ketentuan sholat jama. Sholat yang boleh dijama itu hanya sholat yang
Seperti ini. Yang pertama, sholat zuhur dan asar, ya. Azam, abdi ngajar dulu. Sholat zuhur dan asar. Zuhur tidak bisa dengan maghrib atau dengan isya, tapi dengan asar. Sholat maghrib dan isya. Tidak boleh maghrib dengan subuh, ya, seperti itu. Jadi zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sementara sholat subuh itu tidak boleh dijamak sama sekali, ya. Tidak boleh digabungkan. Tidak ada temannya istilahnya, ya. Oke, selanjutnya syarat sholat jamak. Sholat jamak itu syaratnya adalah kalau jamak takdim memulai dengan sholat yang pertama, ya. Kemudian ada yang kedua niat. Nah, cuma 3 berarti. Memulai dengan yang pertama, yang kedua ada niat jam jamak, yang ketiga berturut-turut antara sholat pertama dan sholat yang kedua. Kemudian kalau jamak takhir, ya syaratnya dia berniat mengakhirkan sholat yang pertama, mengazamkan atau meniatkan sholat yang pertama. Misal sholat zuhur dan asyar, ya, maka berniat mengazamkan nanti sholat zuhurnya akan dijamak, akan ditakhirkan dengan sholat asar, seperti itu. Kemudian tata cara sholat jamak sama, ya seperti sholat biasa, bedanya di niat. Jadi sholat biasa dengan sholat jamak sama tata caranya, kecuali di niatnya yang membedakan. Ada yang menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar atau sebaliknya, seperti ini, ya. Contohnya sholat jamak takdim sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba raka'atin majmu'an ilahil asri adaan lillahi ta'ala, ya, seperti itu. Kemudian ini tata caranya sama, ya, dengan sholat yang biasa, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salamnya. Rukunya juga sama. Kemudian untuk jamak takhir tata caranya juga sama. Yang membedakan adalah niatnya saja, ya. Niatnya seperti ini, sudah kemarin, ya. Kemudian tata caranya sama, dari takbiratul ihram sampai dengan salam itu juga sama, ya. Gerakan-gerakannya juga sama, bacanya juga sama. Nah, yang kedua, kemarin kita juga telah belajar tentang sholat qasar atau secara bahasa yang berarti meringkas. Kalau sholat qasar secara istilah berarti sholat fardu yang berjumlah 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, hukum sholat qasar itu boleh, bahkan lebih baik atau afdalnya diambil rukhsah itu bagi yang melakukan perjalanan serta cukup syarat-syaratnya, ya. Oke, lanjut. Nah, sholat yang boleh dikosor itu hanya sholat yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asyar, dan isya. Hanya sholat yang 4 rakaat. Yang 3 rakaat sama yang 2 rakaat tidak boleh dikosor, tidak boleh diringkas, tidak boleh dipangkas menjadi setengah, tiga boleh. Hasilnya 3 jadi 1,5 misalnya, atau 2 jadi 1, itu nggak boleh. Yang dibolehkan hanya yang 4 rakaat, dari 4 menjadi 2 rakaat. Ini syarat-syaratnya, ya. Syarat-syarat sholat qasar. Pertama, perjalanan yang dilakukan minimal berjarak 3 farsakh atau 80,64 km, ya. Perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat, ya. Kemudian salat yang dikosor harus yang 4 rakaat. Berniat sholat qasar ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram yang pertama niat qasar, qasran lillahi ta'ala, ditambah ada kalimat qasran. Dan yang kelima, tidak bermakmum pada orang yang sholat biasa. Misalnya makmumnya sholat 4 rakaat, kita sholat qasar 2 rakaat, itu nggak boleh. Jadi kita salam duluan gitu, ya, itu nggak boleh. Tata cara sholatnya sama, ya. Takbiratul ihram sampai dengan salamnya sama. Yang membedakan di niat, ya. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin. Rakaataini karena 2 rakaat diringkas. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran, tambah qasran lillahi ta'ala. Diqasar artinya secara qasar karena Allah Ta'ala, ya. Dihafalkan saja ininya, ya. Tata cara gerakannya sama dengan sholat yang biasa. Nah, ini
sebab-sebab diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Tadi ya, yang pertama melakukan perjalanan sekitar 80,64 km, keadaannya darurat, ada hujan lebat, sakit, takut, ada kepentingan yang mendesak, itu boleh ya. Kemudian selanjutnya, nah, jadi selain sholat jamak dan sholat qashar juga bisa digabungkan antara jamak dan qashar. Jadinya sholat jamak qashar ya. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar itu boleh digabungkan dengan jumlahnya 2 rakaat sehingga disebut sholat jamak qashar gitu ya. Kalau qashar tadi misalnya sholatnya zuhur doang tapi diringkas 2 rakaat cukup gitu. Tapi kalau jamak qashar antara zuhur dan asar digabungkan ya, masing-masing zuhur 2 rakaat dan asar 4 rakaat. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk sholat jamak qashar ya dapat dilakukan pada sholat yang jumlah rakaatnya 4. Sholat jamak qashar boleh dilakukan secara takdim maupun takhir ya. Pelaksanaannya dilakukan secara terpisah seperti biasa, masing-masing 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Sholat maghrib dan isya boleh dijamak, tapi yang maghribnya tidak boleh diqashar, tapi kalau isyanya boleh diqashar ya gitu. Kemudian tata caranya sama ya, yang membedakan adalah niatnya. Kalau jamak qashar ada kalimat qashran majmu'an. Contohnya di sini usolli fardhul asri rakaataini qashran majmu'an ilahi zuhri lillahi ta'ala. Jadi yang membedakan adalah sekali di niat. Jadi apa? Di niat. Kalau tata cara yang lainnya sama, ya takbiratul ihram, bacaan yang lainnya sama, sampai dengan salamnya juga sama. Kemudian kita lanjutkan nih ya, terakhir ya untuk pembelajaran jamak dan qashar ini ya adalah hikmah sholat jamak dan sholat qashar atau sholat jamak qashar. Yang pertama ya, Allah itu menginginkan bagi umatnya, bagi umat Islam, bagi hambanya itu kemudahan, tidak akan memaksakan sesuatu yang sulit ya, sehingga Allah memberikan rukhsah atau kemudahan pada kondisi-kondisi tertentu sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah, termasuk ibadah sholat ya. Jadi hikmah yang pertama adalah memudahkan umat Islam untuk sholat dimanapun berada, sehingga ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah kewajiban yang harus dilakukan dalam keadaan apapun ya, mau lagi dalam keadaan darurat, keadaan kepentingan mendesak, sakit ya. Sehingga dengan sholat jamak qashar ini ada kemudahan atau rukhsah. Yang kedua, bukti bahwa agama Islam selalu memudahkan bukan untuk menyulitkan ya. Islam itu insyaallah agamanya sebenarnya memberikan kemudahan, tidak akan menyulitkan, sehingga ke dalam kondisi tertentu ada rukhsah. Yang ketiga, keringanan yang ada di dalam Islam bukan untuk dicari-cari dan dibuat-buat apalagi diabaikan, tetapi untuk dilaksanakan. Yang keempat, keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah disebut rukhsah ya. Jadi kalau keringanan yang Allah berikan kepada kita dalam beribadah, contohnya dalam sholat, bisa dijamak, bisa diqashar atau digabungkan jamak qashar, itu namanya rukhsah. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, itu saja pertemuan kita hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi Ustadz berharap anak-anak yang soleh dan soleha kembali membaca dan mengulangi pembelajaran yang telah dilakukan sehingga kemudian bisa memahaminya dengan baik, bisa menjalankannya, dan tentu nanti mudah-mudahan bisa mengerjakan penilaian dengan semester dengan baik ya. Dibaca lagi ya, dibaca, diulangi, dikerjakan latihan-latihannya, kemudian insya Allah akan mudah untuk mengerjakan soal-soal yang telah kita siapkan. Itu saja dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat dan ilmunya barakah, dan tentu Allah mudah-mudahan berikan kita kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan berbagai aktivitas, terutama aktivitas ibadah dan juga aktivitas kebaikan yang telah Allah bebankan kepada kita ya. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan berbagai ibadah tersebut. Kita cukupkan sampai di sini.
Kita tutup dengan doa hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.